Jadi pada saat Al-Quran bercerita tentang laut, di situ ada harapan masa depan. Tapi juga Quran bercerita tentang laut yang di dalamnya ada misteri-misteri, ada rahasia-rahasia tertentu. Kemudian pada saat Al-Quran bercerita tentang laut, Al-Quran juga bercerita tentang akan adanya suatu waktu di mana laut itu dasarnya mengandung api. Jadi kalau kita berpikir normatif dengan cara berpikir biasa, api itu akan padam oleh air. Tapi justru Allah menginformasikan terbalik, di mana ada api di dasar laut yang mampu membuat air laut menjadi panas, menjadi mendidih, dan air tidak mampu memadamkan api. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Tur, surat ke-52 ayat 6, di mana Allah bersumpah atas nama laut, wal bahri al-masjur, demi laut yang di tanahnya ada api. Kemudian di ayat yang ke-7 dari surat Tur itu Allah berfirman, inna azaba rabbika lawaqi, sesungguhnya azab dari Rabbmu itu lawaqi, sungguh pasti terjadi. Benarkah di dasar laut itu ada api? Seperti yang Allah firmankan dalam surat Tur ayat 6 itu. Maka pertanyaan itu baru terjawab pada hari Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021. Dengan ditemukannya gunung api raksasa di bawah laut Samudra Hindia. Jadi di bawah laut Samudra Hindia itu ada gunung api raksasa yang terus-menerus mengeluarkan api. Dan sudah mengakibatkan 11.000 kali gempa di sekitar Pulau Mayotte, Prancis yang terletak antara Madagaskar dan Mozambik. Terhitung sejak Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2021. Jadi laut dalam perspektif Al-Quran punya keterkaitan peran dengan kehancuran bumi jika saatnya nanti sudah tiba.
Jadi biasanya api padam oleh air, tapi ini justru api hidup di dalam air. Air tidak mampu memadamkannya, bahkan air menjadi mendidih dengan kobaran apinya. Dan itu akan menjadi alat pemicu kehancuran bumi jika waktunya sudah tiba. Kemudian di dalam surat Al-Infitor ayat yang ketiga, Allah juga berfirman tentang laut. Wa izal biharu fujirat. Dan jika laut itu telah memuntahkan luapan air yang ada padanya, jadi kalau itu terjadi, itu adalah bahagian akhir dari peradaban manusia dan alam semesta termasuk bumi. Meskipun kita belum tahu dan tidak tahu kapan laut itu mengeluarkan luapan airnya, tapi informasi itu sudah Allah informasikan di dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lampau. Ada dua orang ilmuwan yang ahli tentang kelautan. Yang pertama Profesor Evan Solomon, yang kedua Profesor Deborah Kelly dari Washington University. Mereka berdua sudah menulis di satu jurnal ilmiah, yaitu Jurnal Scientific Advances, tentang ditemukannya oasis Phthia. Apa itu oasis Phthia? Oasis Phthia itu kebocoran bumi yang terjadi di dasar laut yang terus-menerus mengeluarkan gelembung metana yang berpotensi memicu gempa paling dahsyat sepanjang peradaban yang pernah ada. Jadi ada potensi dengan oasis Phthia itu akan terjadi gempa yang paling dahsyat yang belum pernah ada sebelumnya sepanjang sejarah peradaban manusia sejak Adam diturunkan ke bumi sampai saat terjadinya gempa besar itu. Di mana letak oasis Phthia itu? Letaknya di dasar laut lepas pantai Pasifik Amerika dan Kanada. Oasis Phthia itu bahagian dari zona subduksi Kaskadia yang merupakan garis patahan besar bumi yang membentang dari Pulau Vancouver di pantai barat Kanada sampai ke bagian bawah California Utara. Kalau gelembung-gelembung metana itu terus terjadi, maka gempa akibat patahan megatrust itu akan terjadi.
Kapan terjadinya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi proses itu sudah terjadi. Kita bisa membandingkannya. Waktu tsunami, air laut itu mengeluarkan kekuatannya. Hanya dengan kekuatan gempa di bawah 9 skala Richter. Kalau gempa megatrust ini terjadi akibat oasis Vidya, menurut para ahli, skala Richter tidak berkemampuan lagi mengukurnya. Alat ukurnya sudah dol kalau itu terjadi. Dan itu bahagian dari punahnya peradaban manusia, bumi dan alam semesta. Semuanya sudah berproses, hanya tinggal tunggu waktunya kapan. Para ahli yang paham betul tentang oasis Vidya itu gelisah. Memang semakin kita banyak tahu, kita semakin gelisah, semakin takut. Semakin terbatas pengetahuan kita, maka semakin kita menganggap semuanya aman-aman dan nyaman-nyaman saja. Tapi orang yang banyak tahu kemudian dia takut dan gelisah, dia lebih bisa mempersiapkan diri dan menata diri dengan kebaikan-kebaikan. Bagi yang tidak paham, maka dia akan terus terlena dengan ketidakpahamannya itu. Jadi cerita laut yang ada di dalam Al-Quran, cerita yang memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana masa depan dan suka duka peradaban manusia di hari esok yang panjang itu.